Kemudian dosisnya 0,5 sama seperti orang dewasa, cuma kandungan vaksinnya yang berbeda. Kalau vaksin pada orang dewasa meskipun dosisnya 0,5 ml, tapi kandungan vaksinnya hanya 0,5 mikrogram. Kalau anak-anak hanya 0,3, jadi dia lebih encer meskipun dosisnya sama-sama 0,5. Nah, kemudian sebelum dilakukan vaksin, jadi nanti ada pendataan dulu. Jadi anak-anak membawa kartu KK ya, biar bisa diinput NIK-nya atau nomor HP orang tua. Nah, kemudian setelah didata nanti akan diperiksa, di screening oleh dokter. Nah, isi screeningnya itu agak berbeda dengan screening yang diberikan kepada orang dewasa. Jadi kalau anak-anak mereka harus dipastikan dalam keadaan sehat, sudah sarapan, tidak ada riwayat sakit beberapa hari sebelumnya, kemudian juga tidak ada riwayat sakit yang biasa. Jadi kalau misalnya yang perlu diingatkan kepada orang tua, kalau di sini jadwalnya misalnya hari Jumat, harapannya Rabu, sejak hari Rabu sampai hari Sabtunya atau hari Ahadnya anak-anak itu sudah istirahat, nggak boleh terlalu capek, jangan dulu banyak begadang. Jadi kondisi fisiknya dijaga. Kemudian hari-harinya ketika datang vaksin harus dipastikan anak-anak sudah sarapan pagi dan dalam keadaan sehat. Datang vaksin didampingi oleh orang tua. Jadi yang vaksin itu anak-anaknya, orang tuanya menyertai. Karena nanti ketika screening mungkin yang tahu riwayat sakit anaknya itu orang tua. Kalau ditanyakan ke anak-anak mungkin tidak ngerti, belum paham gitu. Nah, jadi kalau usahakan diingatkan kepada orang tua, datang bersama anak membawa kartu KK, kemudian anak-anaknya sudah sarapan. Nah, kemudian nanti setelah ketika di screening, kalau misalnya dokter yang screening mengatakan itu boleh divaksin, baru akan divaksin. Kalau misalnya ditunda. Kalau misalnya tidak akan divaksin, tidak akan divaksin. Jadi tidak serta-merta anak kelas 4, 5, 6 semuanya harus divaksin, enggak. Nanti tetap ada screeningnya, ada pemeriksaan apakah anak itu boleh divaksin hari itu. Nah, kemudian nanti setelah selesai vaksin, anak-anak langsung dipulangkan untuk istirahat di rumahnya. Ya. Nah, secara umum proses pelaksanaannya itu sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan dia kami masker. Jadi Bapak Ibu yang menghormati dan memuliakan serta petugas dari Peruga yang menjadi mitranya SD Muhammad. Alhamdulillah sejak berlangsungnya kerjasama dengan Puskesmas Peruga ini, SD Muhammadiyah tidak memiliki masalah apapun dan anak-anak berjalan dengan baik. Mudah-mudahan proses ini akan tetap terus dijaga sampai kapanpun. Yang pertama, Bapak Ibu yang mudah-mudahan sebagaimana saya katakan tadi, barusan Mada di Tolopari Kota Bima mendampingi anak untuk melaksanakan vaksin itu, di mana di sana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu kepala puskesmasnya di hadapan ratusan anak-anak siswa itu, yang mana antusiasnya itu sangat luar biasa. Ini itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bunda, yang kami sampaikan, mungkin tadi Bunda dari petugas mungkin seperti yang ke sana, mungkin nanti kondisinya mudah-mudahan tetap sama, tetapi mungkin agak sedikit berbeda nanti di SD Muhammadiyah dengan ini itu. Karena kenapa? Yang pertama, orang tua murid di SD Muhammadiyah Impan Kota Bima ini 100% masyarakat
di padi sama. Nah sehingga sejak kami diinformasikan kemarin rapat dengan dinas, kami terus melakukan sosialisasi dan koordinasi. Sebenarnya hari ini kami menghadirkan mereka juga sebagai perwakilannya, namun mereka belum siap. Nah oleh karena itu nanti ada beberapa hal mungkin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, di SD Muhammadiyah insya Allah nanti yang di utama itu mulai dari kelas 6 ya. Mulai kelas 6, 5, dan 4 ini yang sedang kami genjot, yang sedang kami lakukan secara individu dengan orang tua murid ini, sembari kami menyebarkan surat pernyataan itu dan mensosialisasikan terutama anak-anak kelas 6 yang akan menghadapi ujian ini, bahwa salah satu jalan untuk bisa ujian itu adalah mesti anak-anak harus divaksin. Kalau tidak vaksin tidak bisa tatap muka. Itu yang kami sampaikan. Nah lantas yang terakhir di Bapak Ibu Guru, di hadapan Bapak Ibu petugas ini, ada harapkan pada kita semua seluruh jajaran SD Muhammadiyah, mari kita bersama-sama untuk memberikan pemahaman pencerahan pada anak-anak ini, sembari kita insya Allah SD Muhammadiyah 100% sudah mendukung program ini. Dan oleh karena itu kami mohon maaf karena hari ini tidak bisa kami hadirkan orang tua. Insya Allah mungkin setelah kami mendapatkan informasi ini baru kami akan rapat dengan mereka untuk sosialisasi. Kan di sini kan hari Jumat udah ya, hari Jumat. Insya Allah besok akan hari Rabu kami rapat dengan orang tua, wali murid untuk menghadapi ini. Mungkin itu dari mata terberat, lebih dan kurang mungkin Bunda bisa tambah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kota Bandung, Bapak Ibu Guru, baik itu wali kelas 4, 5, dan kelas 5 sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari Puskesmas Paruga tadi mungkin sudah didengar oleh Bapak Kepala Sekolah sosialisasi di Mintolo Bali terkait pelaksanaan vaksinasi COVID ini, di mana Mintolo Bali kami sudah turun di hari Jumat, Pak. Cuman karena turunnya pas siang, jadi kepala sekolahnya nggak sempat untuk menghadirkan siswa. Akhirnya kami melakukan sosialisasi pada saat sebelum kegiatan vaksinasi berjalan. Jadi saya mohon maaf atas keterlambatan kami datang ke sini. Yang kiranya di jadwal yang sudah kami kirim kembali untuk direvisi itu adalah jam 8.10. Akhirnya bisa kami lakukan sosialisasi di jam 8 lewat ini, karena tadi saya harus mewakilkan di Mintolo Bali dulu, Bu, untuk memberikan sosialisasi terkait masalah COVID untuk anak 6 sampai dengan 11 tahun. Mungkin tadi panjang lebar sudah disampaikan oleh petugas kami, petugas UKS terkait masalah vaksin ini. Sedikit mungkin saya tambahkan, mohon nanti pada saat pelaksanaan kegiatan anak-anak jangan lupa untuk disuruh sarapan. Terus itu sertakan atau suruh bawa anak-anaknya itu kartu keluarga. Ya kalau memang sekolah menganggap ini suatu hal yang penting dan sangat fatal, silakan Pak dibuatkan surat persetujuan setuju atau tidaknya bagi orang tua wali murid yang menginginkan anaknya untuk divaksin, biar ada istilahnya rasa lega dari pihak sekolah jika ada apa-apa di kemudian hari. Tapi insya Allah walaupun kami sudah meyakinkan bahwa vaksin ini aman,
kedepannya kami juga harus mengantisipasi hal-hal terburuk. Hal-hal terburuk karena kemarin di SDN 5 itu ada 158 anak yang kami vaksin ya, bukan dari kami karena itu wilayahnya Penanae yang divaksin oleh Puskesmas Penanae itu 158 karena SDN 5 itu adalah wilayah kerjanya Puskesmas Penanae. Jadi alhamdulillah kami tidak menemukan ataupun mendapatkan keluhan ataupun gejala terkait masalah pasca di imunisasinya anak-anak itu, baik ditemukan KIPI maupun kematian. Jadi sudah berjalan sudah 6 hari dengan sekarang kami anggap vaksin itu adalah sudah aman. Jadi hal-hal seperti ini mungkin bisa disosialisasikan kepada wali murid terkait masalah vaksin tersebut. Nanti kalau ditanya vaksin apa sih yang mau dipakai, vaksin yang kami gunakan untuk anak 6 sampai dengan 10 tahun, 11 tahun ini adalah vaksin jenis Sinovac. Dosisnya berapa? 0,5 ml. Jadi hal-hal seperti ini, vaksin untuk anak SD, anak SMP, ibu hamil dan para lansia itu vaksinnya jenisnya sama yang kami berikan. Insya Allah itu sudah melalui uji klinis, sudah dianggap aman digunakan oleh dan didistribusikan kepada usia sesuai peruntukannya, makanya kami berani berkata aman. Kecuali pada saat divaksin ada penyakit penyerta. Anak-anak ataupun wali murid tidak jujur dengan sakit yang diderita oleh anaknya. Jadi harapan kami sekecil apapun sakit yang diderita oleh anak, mohon diinformasikan, diberitahukan kepada petugas kami yang datang vaksin ke sini. Jadi karena sudah panjang lebar disampaikan oleh Bu Fitri tadi, besar harapan kami Pak, sebelum kami akhiri kegiatan ini, besar harapan kami pada saat nanti hari pelaksanaan kegiatan, siswa yang jumlahnya berapa mungkin dari kelas 4, 5, dan 6 itu bisa semaksimal mungkin untuk digerakkan dan mendapatkan vaksin COVID-19. Dan untuk yang tahap ini kan kita bilang tahap pertama untuk kegiatan anak SD kelas 4, 5, 6. Nanti untuk yang tahap kedua itu tentu nanti kelas 1, 2, dan kelas 3 sesuai dengan juknis awalnya itu 6 sampai dengan 11 tahun. Kita sisir dulu kelas atas, baru nanti tahap berikutnya itu adalah anak kelas 1 sampai dengan kelas 3. Jadi kalau misalnya orang tua murid banyak berkata, oh iya anak saya langsung divaksin, walaupun sudah diberikan rekomendasi oleh kedua orang tuanya untuk divaksin, belum tentu tim kami dari Puskesmas serta merta langsung menyuntik. Akan tetapi kami itu harus melalui yang namanya pemeriksaan melalui screening dan pemeriksaan fisik dulu, baru jika dikatakan dia layak untuk divaksin ataupun tanda-tanda anak ini sehat untuk divaksin, berarti vaksin itu bisa kami berikan. Jika ada menunjukkan walaupun sudah ada rekomendasi disuntik, kalau dia mengatakan sakit dan lain sebagainya, tentu petugas kami itu akan menunda dulu vaksin yang diberikan pada hari itu. Jadi mungkin hal-hal seperti ini yang disosialisasikan kepada wali murid supaya mereka itu bisa paham. Demikian mungkin tambahan dari saya, lebih kurang mohon maaf, mohon kami didukung untuk pelaksanaan kegiatan ini biar nanti bisa berjalan secara maksimal. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mata lupa untuk nanti tahap keduanya itu 28 hari dari sekarang kita lakukan. Ya, terima kasih pada Bunda Puskesmas Peruga. Itu Bapak Ibu guru yang mata hormati dan mata muliakan. Sekali lagi mata tegaskan pada kita semua, mudah-mudahan kerjasama kita dengan yang selama ini sudah terbangun dengan luar biasa ini akan tetap terus terjaga, sehingga kita, karena kita sekarang sudah berada dalam SD Muhammadiyah, sudah menjadi bagian yang sangat luar biasa dengan pemerintah, maka yakin dan percaya kita semua apapun yang dilakukan pemerintah untuk kita semua itu adalah merupakan jalan yang terbaik untuk kita. Jadi sekali lagi terima kasih banyak yang luar biasa Bunda. Insya Allah hari Jumat ya Bapak Ibu guru, insya Allah kita masih banyak waktu untuk bekerja. Besok atau hari Rabu kita akan panggil wali murid kelas 4 dan 5, 6 itu
pemberitahuan, memberikan pemahaman, sekaligus nanti insya Allah pada hari Jumat itu mereka bisa datang untuk mendampingi anak-anaknya. Sekali lagi terima kasih Bunda. Sangat sederhana dari Madro ini karena memang benar-benar 1 minggu terakhir ini Madro di sekolah terus begitu banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi Madro begitu banyak. Itu saja mungkin, lebih dan kurang atau mohon maaf. Billahi fisabilillah, inallahu wasabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah mendengar apa yang diberitahu oleh Tikes, cuma kami ingin tanyakan, seumpamanya siswa itu divaksin, pulang ke rumah panas atau sakit, bagaimana itu? Apakah kita harus bawa ke rumah sakit itu atau bagaimana? Nah, takut seperti itu, pulang-pulang nanti atau ada sesudah vaksin mungkin ada obat supaya tidak panas nanti, mungkin ada seperti itu. Mungkin bisa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahatnya ini sampai kira berapa hari pasca vaksin? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.